Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Ceria Fitriani. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Biografi Sunan Kudus. Ja'far Shadiq Azmatkan atau Sunan Kudus, putra Utsman Haji bin Ali Murtadha, saudara kandung Sunan Ampel. Ia adalah cucu buyut Syekh Ibrahim As-Samarkandi dan silsilahnya bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Syazina Husain bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Sunan Kudus belajar ilmu agama kepada ayahandanya, Raden Utsman Haji atau Sunan Ngudung. Selain itu, ia juga berguru kepada Kiai Delinsing, seorang Cina Muslim bernama asli Delinsing. Mubalik datang bersamaan dengan datangnya Laksamana Cheng Ho ke Pulau Jawa untuk menyebar Islam melalui anak buahnya yang disebar ke sejumlah daerah. Ja'far Shadiq juga belajar di Ampel Demta, memperdalam agama Islam kepada penerus pesantren Sunan Ampel. Di samping itu, terdapat hubungan keluarga dari ibunya Ja'far Shadiq dan Sunan Ampel. Ia juga pernah mengembara ke berbagai negeri dari tanah Hindustan sampai ke tanah suci Makkah dalam rangka beribadah haji. Raden Ja'far Shadiq muda pernah diangkat menjadi senopati atau panglima kerajaan Demak, menggantikan Sunan Ngudung ayahandanya. Ia diberikan tugas memperluas wilayah kerajaan Demak sebagai pusat pengembangan Islam masa akhir Majapahit. Ia juga pernah diangkat sebagai imam besar Masjid Agung Demak, Masjid Kerajaan Islam Demak, yang menjadi pusat dakwah dan pengkaderan para penyebar Islam. Jabatan lain yang pernah diemban saat di Demak, Sunan Kudus diangkat sebagai qadhi atau hakim, yaitu jabatan di Kesultanan Demak yang lebih tinggi dari imam masjid. Namun pada saat pecahnya perselisihan di kerajaan Demak dan wafatnya Sultan Terenggana, ia memutuskan untuk pindah ke Kudus, mengembangkan dakwah Islam yang lama. Di Kudus, Ja'far tidak lagi disibukkan oleh urusan pemerintahan sehingga bisa fokus dalam menjalankan dakwah Islam. Wilayah Kudus sebelum bernama Desa Tajuh yang menjadi daerah dakwahnya Kiai Delinsing, guru Sunan Kudus. Tokoh ini giat menyebarkan dakwah Islam. Selain itu, Kiai Delinsing juga mengajari penduduk ilmu pertukangan dan seni mengukir. Sehingga saat Ja'far Shadiq pindah dari Demak ke Tajuk, sebahagian penduduknya sudah memeluk agama Islam. Kepindahannya ke Kudus menyebabkan gelar Sunan Kudus melekat dalam diri Ja'far Shadiq. Dalam dakwahnya, Sunan Kudus menggunakan pendekatan seni dan budaya sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo lainnya. Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras, melainkan menghargai dan mentoleransi budaya setempat. Bersama masyarakat, ia membangun masjid dan menara Kudus dan padasan atau tempat wudhu dengan arsitektur yang mengadopsi ajaran Hindu-Buddha. Dakwah Sunan Kudus disampaikan dengan tutur bahasa yang santun dan akhlak mulia. Di samping menyampaikan ajaran Islam, ia juga mengajarkan hal-hal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari, seperti pandai besi dan alat-alat pertukangan lainnya. Tidak diketahui pasti tahun wafatnya Sunan Kudus, dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Sunan Kudus, Kota Kudus, Jawa Tengah. Peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia. 1. Mempelopori toleransi beragama.
Di awal dakwahnya ke Kudus, Sunan Kudus mementingkan persatuan masyarakat lokal dengan menghormati pemeluk agama lain. Ia melarang penyembelihan sapi pada saat pelaksanaan ibadah kurban. Hal ini dilakukan sebagai bentuk toleransi kepada ajaran agama lain yang memposisikan sapi sebagai hewan yang dihormati dan dikeramatkan. Larangan tersebut bukan karena dilarang menurut ajaran Islam, tapi penyembelihan sapi pada saat itu dapat menimbulkan ketersinggungan sebuah kerajaan yang dipimpin Pangeran Poncowati. Kearifan yang dilakukan Sunan Kudus mengundang kehadiran Pangeran Poncowati menanyakan apakah larangan menyembelih sapi oleh Sunan Kudus adalah ajaran agama Islam. Sapi bukanlah hewan yang diharamkan dan dilarang, itu disampaikan sebagai penghormatan kepada pemeluk agama yang menganggap sapi sebagai binatang yang dihormati, jawab Sunan Kudus. Kejadian ini sebagai sebab masuk Islamnya Pangeran Poncowati dan menyerahkan wilayah kerajaan kepada Sunan Kudus. Dalam dakwahnya, Sunan Kudus melakukan hal-hal yang unik untuk menarik perhatian pemeluk agama lain berkumpul di depan masjid. Misalnya, suatu hari Sunan Kudus membeli sapi yang disebut kebo gumiran kepada pedagang asing. Sapi tersebut ia tambatkan di halaman. Warga Hindu-Buddha yang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Sunan Kudus akhirnya berkumpul. Sunan Kudus pun bercerita tentang sapi waktu kecil. Ia nyaris masih karena haus. Lalu dalam kehausannya datanglah seekor sapi yang kemudian menyusuinya hingga segar lagi. Saat dewasa, demi menghormatnya kepada sapi, ia melarang masyarakat untuk menyakiti sapi. Pengetahuan Sunan Kudus tentang budaya lokal membuatnya melakukan inovasi-inovasi dalam menyampaikan dakwah lewat budaya yang membuatnya dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Kudus pada zamannya. 2. Melakukan akulturasi budaya Islam dan budaya lokal. Dalam usahanya menarik simpati agama lain, memeluk Islam, Sunan Kudus melakukan akulturasi budaya dalam arsitektur masjid yang mengkompromikan arsitektur Islam dan Hindu-Buddha, yaitu A. Membangun masjid dan menara Kudus. Sejak meninggalkan Demak dan tinggal di Kudus, Ja'far Shadiq memulai dakwahnya dengan membangun Masjid Agung Kudus yang besar dan indah. Sebuah inskripsi berbahasa Arab menyebutkan bahwa masjid tersebut dibangun tahun 956 Hijriah atau 1549. Arsitektur Menara Kudus yang unik menggambarkan kompromi Islam dengan arsitektur setempat yang bercirikan Hindu sebagai upaya pribumisasi ajaran Islam di tengah masyarakat yang sudah mapan dalam budayanya. Bangunan menara mempunyai tinggi 18 meter dengan ukuran dasar persegi 10 x 10 meter, dihiasi dengan piring keramik bergambar yang berjumlah 32 buah, 20 buah berwarna biru berlukiskan masjid, manusia, unta, dan kurma, sedangkan 12 buah lainnya berwarna putih berlukiskan kembang. Sunan Kudus menyebarkan Islam dengan jalan kebijaksanaan, mengkompromi arsitektur Islam, Jawa, Hindu-Buddha, dan kebudayaan Tionghoa, sehingga mendapatkan simpati dari penduduk setempat yang masih beragama Hindu-Buddha atau aliran kepercayaan lainnya. B. Membangun padasan atau tempat wudhu. Padasan dibangun dengan pancuran berjumlah 8 dan diberikan arca di atasnya. Dalam ajaran Buddha, arca menjadi simbol dalam keyakinan mereka. Terdapat 8 ajaran yang dinamakan Arta Sangika Marga atau sebuah ajaran cara bersikap dalam kehidupan. Dalam usahanya mencari perhatian orang-orang Hindu-Buddha, Sunan Kudus menarik mereka lewat arsitektur menara dan padasan di sekitarnya, hingga membuahkan hasil. Lambat laun banyak para pemeluk Hindu-Buddha berdatangan memeluk Islam hingga Kudus menjadi kota penting dalam penyebaran Islam. 3. Berdakwah seni dan budaya. Dalam menarik simpati masyarakat, Sunan Kudus dikenal punya kebiasaan mengadakan acara beduk dandangan. Sunan Kudus
menabuh beduk berkali-kali untuk mengundang para jamaah ke masjid dan mengumumkan hari pertama puasa kepada masyarakat. Tradisi ini masih berlangsung di beberapa daerah Indonesia, baik di Jawa atau daerah lain. Sunan Kudus juga menciptakan tembang mijil atau maskunambang yang berisi pesan-pesan agama. Tembang dijadikan sebagai media dakwah yang mudah diterima oleh masyarakat. Sikap positif dalam pribadi Sunan Kudus. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Kudus patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan. 1. Memberani. Sunan Kudus Azmankan adalah mantan prajurit Kerajaan Demak. Bahkan sebagai senopati Kerajaan Demak, ia menggantikan Sunan Ngudung ayahnya yang gugur di medan perang. Lalu dialah melanjutkan misi Kerajaan Demak. Tidak lama kemudian ia memutuskan untuk mengembara menyebar agama Islam ke daerah Kudus. 2. Kreatif. Upaya-upaya yang dilakukan Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di kota Kudus mencerminkannya sebagai sosok yang kreatif dan selalu berpikir mencari cara-cara unik dalam menarik simpati masyarakat agar memeluk Islam, seperti menambatkan sapi di halaman masjid, melarang masyarakat menyembelih sapi, dan mempelopori akulturasi budaya Islam Jawa, Hindu-Buddha, dan Cina dalam arsitektur Menara Kudus, Lawang Kembar, dan Padasan. 3. Seniman. Selain sebagai ulama penyebar Islam, Sunan Kudus juga dikenal pencipta tembang miji dan maskumbang. Tembang adalah puisi tradisional Jawa yang muncul di akhir Majapahit, diciptakan oleh para wali songo. Lewat tembang-tembang yang diciptakan dan disebar kepada masyarakat, Sunan Kudus menyisipkan ajaran Islam melalui isi tembang, sehingga dengan mudah diingat oleh masyarakat. 4. Santun dan toleran. Jejak perjalanan Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam melalui jalan damai terlihat dari peninggalannya, seperti Masjid Menara Kudus menjadi salah satu bukti Sunan Kudus tidak serta-merta memaksakan ajaran Islam diterima masyarakat. Ia tampil mengkompromikan berbagai budaya dan kearifan lokal. Melalui tutur kata santun, ia menyampaikan Islam, rahmatan lil alamin, atau Islam yang membawa kasih sayang bagi semua lapisan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk kalian semua. Apabila terdapat tutur kata ibu yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.